Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahmanur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdulul mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zil qalbil halim wa ala alihi al mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumu'ah berjamaah yang merupakan kewajiban kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman. Semoga kita sebagai umatnya dapat menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yang banyak pendapat mengatakan hari di mana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat perhatian, Rasul yang sangat cinta kepada umatnya. Dalam satu kesempatan beliau bersabda dan menyampaikan sabda itu kepada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku ingin dan aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lantas Abu Bakar berkata, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Kata Rasulullah, tidak. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tetapi beliau menjalankan segala sunnah-sunnahku. Begitu besar perhatian baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Oleh karenanya kewajiban kita agar senantiasa kita menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, mulai dari ibadah, muamalah, dan berbagai macam yang diajarkan oleh baginda Rasul. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua setiap umatku dipastikan masuk ke surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Ketika itu sahabat terkaget dan bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, wa may ya'bah ya Rasul, siapa yang ogah, yang tidak mau itu Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah
Siapa orang yang senantiasa taat kepada Aku, taat kepada apa yang telah diajarkan, apa yang telah disampaikan, dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat, tidak mau menjalankan apa yang Aku sampaikan, apa yang Aku ajarkan, maka sesungguhnya dia telah menolak dan tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, begitu sayang dan perhatiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hal-hal yang kira-kira mengkhawatirkan apabila itu dilakukan oleh umatnya, Rasulullah sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, mencegah agar supaya umatnya tidak melakukan itu, karena akan menyebabkan kesengsaraan tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Antara lain selain berebut harta kekayaan, saling berebut jabatan, yang pada akhirnya melupakan dirinya sendiri, akhirnya jatuh pada kehinaan. Tidakkah barusan kejadian di negara kita, di Jakarta, posisi sudah terbaik, gaji sudah terbesar, tetapi mereka lupa akibat dari ucapan yang begitu tidak, kalau menurut ukuran kita tidak bermasalah, tetapi justru membangkitkan masyarakat untuk marah. Oleh karenanya ada pepatah mengatakan, lidahmu adalah harimaumu. Artinya betul-betul Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita untuk berbicara sembarangan. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab, salamatul insan bi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu antara lain bagaimana dia menjaga daripada lisannya. Kemudian kecintaan kepada dunia yang dapat menutupi hati nurani sehingga muncul rasa sombong, rasa congkak yang dianggap tidak menyinggung masyarakat banyak, ternyata ada masyarakat yang tersinggung. Kita tidak menginginkan adanya anarkis, merusak, tetapi itulah kenyataan. Karena beda masyarakat dalam respon. Oleh karenanya Rasulullah ingatkan antara lain yang akan mencelakakan dan membinasakan. Kemudian yang kedua, yaitu Rasulullah mengingatkan bagaimana tidak terjadi syirik kecil yang disebut dengan syirkul asghar. Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaihi al-abdu asyirkul asghar. Kata Rasulullah, aku sangat mengkhawatirkan umatku melakukan syirik kecil. Artinya syirik yang tidak tampak, hadirin. Sahabat ketika itu ada yang bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya itu ternyata menurut Rasulullah adalah syirik kecil, dampaknya luar biasa. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, ketika orang diberikan jabatan, ketika orang diberikan titipkan harta yang banyak, lupa diri, yang muncul artinya sifat riyanya. Jamaah hadirin yang berbahagia, hari ini gampang tersorot, gampang kelihatan, informasi begitu mudah dengan adanya hadirnya media sosial, ada YouTube, ada WA dan lain sebagainya. Oleh karenanya begitu sayangnya Rasulullah kepada kita hambanya, supaya pertama hati-hati dalam kita berucap.
Hati-hati agar kita tidak melakukan riya. Syukuri jabatan apapun yang Allah telah berikan. Syukuri nikmat apapun yang Allah telah berikan berupa kekayaan dan sebagainya. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba-Mu berlindung ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat banyak. Wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung ya Allah dari hati yang tidak pernah takut ya Allah. Hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Wa min nafsin la tashba. Dan nafsu ya Allah yang tidak pernah kenyang, selalu kurang dan kurang. Akhirnya muncul ketamakan, muncul keangkuhan, muncul keserakahan dan kesombongan. Wa min du'ain la yusba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang hamba lantunkan yang tidak pernah didengar oleh Allah. Hal ini Rasulullah sampaikan kepada kita semua, para umatnya, agar berhati-hati dalam memanfaatkan nikmat yang Allah telah berikan. Apakah itu irisan, apakah ucapan, atau mungkin gerak-gerik kita yang jauh harusnya dari sifat riya dan sifat sombong. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita cara kita untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dipersingkat dengan 5P. 5P artinya P-nya panca indera. Allah sudah berikan kepada kita berbagai macam panca indera. Penglihatan, pendengaran. 5P. Nah, ini kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan dengan yang namanya Q, Quran, dan tidak juga dikontrol dengan hadis Rasulullah, maka ini akan mencelakakan kita. Oleh karenanya paling tepat adalah manfaatkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dalam kita mengarungi bahtera kehidupan. Yang memanfaat ke-5P tadi plus Quran plus hadis, maka hasil akhirnya adalah D strip A. Dunia hasanah wabil akhirati hasanah. Itulah yang kita dambakan, keselamatan dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.